Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat yang terkasih pada hari ini. Saya akan menemani dalam acara Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, hari ini kita masih dalam pekan biasa yang ke-11. Dan kita bersuka cita karena di studio telah hadir bersama kita Romo Hani Rudi Hartoko SY yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal dengan Romo Hani. Mari sahabat yang terkasih kita bersama menyapa Romo. Romo Hani, salam damai. Salam damai, Lucy. Selamat datang. Terima kasih Romo untuk hari ini. Sahabat yang terkasih, sebelum kita memulai pertemuan pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan sebuah doa yang akan dibawakan oleh Romo Hani. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas hari baru yang diberikan kami semua, kesempatan bagi kami semakin memuji memuliakan nama-Mu, semakin wujudkan panggilan kami untuk mencapai kesempurnaan cinta kasih, kepenuhan hidup Kristiani melalui seluruh langkah hidup kami, dan teristimewa agar kami selalu membuka diri kami untuk Kau ubah berkat sabda-Mu yang menjadi kekuatan dan inspirasi bagi hidup kami. Kiranya sepanjang hari ini kami senantiasa Kau lindungi, Kau tuntun, dan semakin boleh mewujudkan sabda-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami hari ini. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Aku sadar akan pelanggaranku. Dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkaulah aku berdosa. Sahabat yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sesudah Nabot dibunuh, Tuhan bersabda kepada Nabi Elia orang Tisbe, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab Raja Israel di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah sabda Tuhan. Engkau telah membunuh dan merampas. Katakanlah pula kepadanya, beginilah sabda Tuhan. Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ pula lah anjing akan menjilat darahmu." Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku." Jawab Elia, "Memang sekarang aku akan mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Sungguh, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yeroboam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, sebab engkau telah menyakiti hatiku dengan menyebabkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah bersabda, anjing akan memakan Isabel di luar tembok, di tembok luar Yisrael. Siapa saja dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak dirinya dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Karena itu ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji.
Ia mengikuti berhala-berhala seperti orang Amori yang telah dihalau Tuhan di depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Maka bersabdalah Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena itu, ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu. Hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku dari seluruh kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Palingkanlah wajah-Mu dari dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, penyelamatku, maka lidahku akan memasyurkan keadilan-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Sahabat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat, dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar, dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romohani dari bacaan pertama kitab pertama Raja-Raja. Ada hikmat dan sukacita apa bagi saya dan sahabat pada hari ini? Nah, bacaan yang kita dengar hari ini, kita masih dalam pekan biasa ke-11. Dan bacaan pertama meneruskan dari kitab dari Raja-Raja. Kitab pertama Raja-Raja, dan kisah yang kita dengar hari ini adalah kelanjutan dari apa yang terjadi dengan Nabot yang kebun anggurnya diserobot oleh Ahab karena keinginan istrinya Isabel. Dan itulah yang membuat kita semua diingatkan akan kisah semacam itu yang barangkali juga masih terjadi sekarang ini juga. Bahwa nafsu keserakahan
itu membuat orang bisa begitu jahat, begitu tega hati, Kejam ya Romo. bisa kehilangan rasa kemanusiaan, bisa akhirnya juga karena apa? Karena mereka tidak lagi dikatakan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Jadi bagaimana nafsu keserakahan, nafsu akan harta, kekayaan, dan berbagai macam hal lain itu seringkali membuat manusia kehilangan jati dirinya. Padahal yang diharapkan dari kita semua adalah standar minimum. Itu orang bersikap adil, orang menghargai hak-hak orang lain, orang menghargai juga kepemilikan orang lain, dan tidak serta-merta dan semena-mena, apalagi dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara kekerasan, apalagi itu disertai dengan menghilangkan nyawa orang lain, dengan pembunuhan. Itu sudah sedemikian berlapis-lapis, maka digambarkan tadi bagaimana Tuhan juga menyampaikan hukumannya karena itu berlapis-lapis. Nah, kalau di dalam 10 perintah Allah itu macam-macam hal sudah dilanggar itu. Iya. Jadi pelanggarannya ini berlapis-lapis. Pertama-tama adalah bahwa tidak menghargai hak milik orang lain, menginginkan milik orang lain. Lalu di situ terjadi juga prinsip membunuh tentu saja pada akhirnya, tetapi juga menggunakan cara-cara yang tidak adil. Jadi tidak adil, melakukan ketidakadilan, dan akhirnya adalah melakukan pembunuhan. Jadi kita bisa melihat betapa manusia itu begitu jahat kalau dalam dirinya itu muncul yang namanya keserakahan, yang namanya orang tidak pernah, dan dikatakan di sini, diperbudak oleh berbagai macam hal. Dan kalau orang sudah lupa Tuhan, kemanusiaan tanpa Allah, wah itu bisa sangat-sangat mengerikan. Ini hanya contoh saja, dan kita melihat di dalam sejarah kemanusiaan manusia, sejarah peradaban manusia dari zaman dulu sampai termasuk peradaban modern ini. Kalau kita kemanusiaan tanpa Tuhan, lalu ya tidak ada yang menjadi nilai dasar yang membuat kita juga dapat mengarahkan hidup kita, termasuk juga menjadi standar ukuran kita. Nah, orang beriman digambarkan takut akan Allah. Nah, kalau Allahnya sudah tidak ada yang ditakutin, sehingga bahkan bunuh itu ya dianggap biasa. Orang sudah mati rasa. Orang sudah tidak memiliki rasa bersalah apapun. Maka sungguh di dalam, kalau kita bersama-sama di dalam gerak dinamika Keuskupan Agung Jakarta, kita sampai mengamalkan Pancasila, nilai persatuan. Sekarang ini kita masih dalam tahun persatuan, kita Bhinneka kita Indonesia. Iya. Bahwa kehidupan bersama, kesatuan itu menjadi begitu bisa dirobek-robek, bisa menjadi hancur gara-gara ya nanti kan kita lihat sila pertama, kita diajak pertama dulu mengawali dengan ketuhanan dan kerahiman Allah. Maka ditempatkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, prinsip kita semua melalui agama-agama yang ada dan dianut, prinsip mengakui adanya Tuhan dan hukum Tuhan yang menjadi prinsip dasar dalam hati manusia, sehingga manusia dijauhkan dari perilaku-perilaku yang dapat merusak kehidupan bersama karena adanya pengakuan iman akan Allah, ada sikap dasar yaitu takut akan Allah. Dan yang kedua kan kalau itu nggak ada, lalu kalau di dalam Pancasila kan lalu kemanusiaan yang adil dan beradab, ini sudah tidak adil dan tidak beradab. Tidak punya rasa kemanusiaan lagi. Jadi itulah yang sungguh-sungguh kalau itu terjadi, maka yang namanya kesatuan itu juga terancam. Kesatuan orang hanya bersatu kalau orang betul-betul dapat saling menghargai satu sama lain, menghargai hak miliknya, menghargai hak-haknya. Dan kalau tidak terjadi, maka
kemanusiaan yang tanpa Tuhan tadi, itu pasti tidak beradab, pasti tidak adil. Jadi kalau kita sampai ketiga, dan pasti membuat orang tidak bersatu. Karena lalu ya buat apa? Jadi manusia menjadi sangat bisa bersatu kalau merasa dihargai. Kalau merasa eksistensinya, keberadaannya itu diakui. Dan lalu sama dihargai. Dan karena itu sama-sama bisa saling belajar, saling memperkaya. Tetapi kalau hal yang paling dasar ini tidak diakui, kemanusiaannya, dan maka ya tentu saja sulit juga mengharapkan adanya kesatuan di antara umat manusia, kesatuan di antara masyarakat, bangsa, negara kita. Maka hari ini kita diingatkan kisah dari belajar di kisah Nabot ini, Nabot yang diserobot itu, begitu rupa bahwa karena Isabel yang menginginkan kebun anggur itu, maka membuat seluruh kerajaan itu terlibat dalam sebuah, ya bahasa sekarang, konspirasi, sebuah persekongkolan jahat. Iya. Untuk apa? Untuk mendapatkan itu. Maka Ahab mendapatkan hukuman dari Tuhan. Sekali lagi diingatkan betapa hidup bersama itu kan dikacau kalau prinsip ketuhanan, prinsip kemanusiaan itu tidak menjadi landasan dasar dalam membangun hidup bersama. Pasti menjadi tidak adil, pasti menjadi tidak beradab. Dan contohnya konkret dalam kisah Nabot ini. Tentu masih sekarang ini juga akan kita temukan banyak hal. Maka saya kira para pendiri bangsa kita menjadi begitu bijak menempatkan prinsip-prinsip ketuhanan kemanusiaan itu sebagai prinsip dasar untuk membangun sebuah kehidupan bersama, peradaban bersama yang nanti kalau kita melihat yang bersatu, lalu yang ya demokratis, dan akhirnya menjamin keadilan sosial untuk semua. Jadi kalau dalam perspektif itu kita bisa membaca demikian, menempatkan dalam gerakan dinamika hidup kita sebagai umat di Keuskupan Agung Jakarta. Jadi ini bisa terjadi sekarang juga. Pasti terjadi, Romo. Jadi bukannya kisah Nabot, saya kira kita diingatkan. Betul. Manusia kalau tidak cermat dan sekali lupa prinsip ketuhanan, prinsip kemanusiaan, pasti persatuan itu tidak pernah ada. Dan terlebih-lebih adil pasti dilanggar, pasti tidak beradab, pasti biadab, dan itu yang terjadi. Ya. Jadi ini saya kira sangat menarik sebagai sebuah kisah mengingatkan kita semua betapa kita manusia diajak untuk mencermati. Jangan sampai karena, dan itu yang digambarkan serakah, karena ya kebunnya ya kecil aja, tetapi itu lalu bagi Nabot itu sesuatu yang sangat berharga. Itu harta ditekan tanah pusaka, tanah yang sangat berarti bagi keluarga itu. Ya sebenarnya secara ini bagi mereka tak bernilai harganya, tak ternilai, maka dia juga nggak mau melepas. Tetapi lalu main kekuasaan, main jabatan, main macam lagi, karena dibeli nggak boleh. Akhirnya dirampas. Dia menggunakan kekerasan, cara-cara yang begitu sistematik, cara-cara yang betul-betul ya menggunakan kekuasaan bukan untuk ini tapi untuk hal-hal yang jahat. Jahat. Dan saya kira itu, sekali lagi, bahwa kejahatan itu bisa berlapis-lapis. Bisa berlapis-lapis, dan ini bisa terjadi pada zaman ini, sekali lagi, kalau prinsip-prinsip ketuhanan kemanusiaan tidak mendasari seluruh gerak langkah hidup kita apapun. Ini kan satu kelompok, satu orang, bisa juga kelompok, bisa juga sama. Maka kelompok yang mayoritas, kelompok yang besar, bisa saja memaksakan kehendaknya dengan cara-cara seperti itu sama. Jadi bukan hanya individual. Ini digambarkan kisahnya si Isabel dan Ahab. Itu seolah ini. Tetapi kan yang terlibat itu sudah seluruh kekuasaan di situ, di istana itu. Iya. Artinya bahwa kalau prinsip itu juga dilanggar, maka bukan hanya soal individual, bahkan kelompok yang merasa punya kekuasaan, merasa punya kedudukan, atau yang merasa punya
massa bisa memaksakan pada siapa saja. Dan ini kan justru sangat mengkhawatirkan. Ini bisa sangat merusak kehidupan bersama, karena dengan demikian ya berlaku, dan kalau ini tidak kekuasaan dalam hal ini malah ikut serta di situ kan. Mestinya akan menegakkan keadilan. Tapi kalau aparat negara, kalau itu yang berada di kekuasaan malah juga menyalahgunakan kekuasaan, ya Pak, pasti kacau balau. Pasti rakyatnya juga sudah tidak ada perlindungan, Romo. Tidak ada yang perlindungan terhadap rakyat. Karena yang justru mestinya melindungi adalah alat-alat negara. Tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Dari karena itu kita diingatkan ada pedoman-pedoman, ada aturan, dan di dalam ini Nabi Elia di sini berperan mengingatkan bahwa ada hukum Tuhan, dan hukum Tuhan digambarkan itu adalah berlaku untuk semua, termasuk pada raja. Pada zaman raja kan dianggap dialah berkuasa semuanya. Dia yang berkuasa, seolah-olah tidak ada yang hukum ya Romo kalau dia melakukan kesalahan. Elia tampil. Dan saya kira ini juga penting. Iya. Kita juga butuh orang-orang macam Elia ini. Untuk mengingatkan. Yang mengingatkan dan menegur, menyampaikan kritik yang membangun, bukan sembarang hanya tidak suka atau hanya nyinyir, tapi dalam rangka membangun. Maka dia menegur, mengingatkan. Dan dalam hal ini juga melihat bagaimana Ahaz yang akhirnya setelah mendengar seruan dari Elia yang berasal dari Tuhan itu, lalu dikatakan maka dia juga menyesal, digambarkan dengan kain kabung dan puasa dan seterusnya. Maka digambarkan Tuhan juga memperhatikan. Nah, digambarkan di sini kerahiman Tuhan ya. Malapetaka tidak datang pada zamannya, tapi pada keturunan keluarganya. Itu artinya apa? Bahwa suatu kejahatan itu bukannya berlaku untuk pelakunya, tapi juga bagi mereka yang menikmati kejahatan itu. Maka dikatakan anak keturunannya. Jadi banyak kali yang terjadi, ya maka Paus Fransiskus keras itu, sangat keras mengatakan ya, jangan meracuni anak-anakmu dengan roti hasil korupsi, karena itu kamu juga merusak hidupnya, merusak mentalnya, merusak rohaninya. Jadi begitu. Jadi tindakan itu dengan demikian mau ditunjukkan bahwa tindakan seseorang itu punya dampak yang luas, tidak hanya untuk diri sendiri dan orang lain yang menjadi korban, tetapi itu juga merusak seluruh keturunannya yang juga ikut menikmati saja. Maka diingatkan, ya saya kira kalau di beberapa negara itu kalau koruptor itu yang melakukan tindak kejahatan yang serius ini digambarkan pemiskinan sehingga keluarganya juga miskin gitu, supaya menanggung juga akibatnya, bukannya menikmati. Iya. Nah, selama ini orang menikmati dan seringkali menjadi tergoda untuk serakah dan korup ya karena keluarganya juga, anak istri atau keturunannya, anak-anaknya seringkali ikut berkontribusi. Maka dalam beberapa masyarakat atau negara termasuk harus menanggung, karena dia ikut menikmati. Ya sekarang kalau dihukum ya harus ikut menikmati pemiskinan. Supaya dengan demikian orang tidak lagi punya kesempatan untuk menggunakan kekayaannya. Kalau yang terjadi sekarang ini kan, kalau kita melihat itu ya sudahlah, korupsi banyak-banyakan, nanti toh dapatnya beberapa tahun keturunan masih kaya gitu. Iya, nah, keturunannya sudah kaya. Lalu dengan demikian ya dia tidak, bahkan ada kemungkinan untuk comeback. Kalau kita melihat ramai lah di media sekarang ini kan bagaimana, apakah narapidana koruptor yang sudah terbukti itu boleh nyalonkan untuk menjadi pejabat lagi, pejabat publik. Nah itu kan ramai. Jadi mesti ada langkah-langkah digambarkan sini supaya generasi penerus itu juga menjadi baik. Jadi kalau dia menanggung juga ada suatu tindakan, maka di sini digambarkan anak keturunannya harus ikut menanggung. Iya, betul. Jadi suatu tindakan itu tidak bisa lepas sendiri. Betapa itu juga berpengaruh kepada generasi sebelumnya, dan digambarkan di sini Elia mengingatkan dan dipakai Tuhan untuk mengingatkan bahwa mendapat atas anak
ada pada zaman anaknya, aku akan datangkan malapetaka atas keluarganya. Jadi itu harus ikut itu harus menanggung itu, tidak bisa enak-enakan begitu. Nah ini kan saya kira visi fairness. Jadi orang kalau kamu menikmati itu dari ya kamu juga harus menanggung, jangan hanya mau enaknya. Mau enaknya aja. Tapi betul. juga nggak menanggung risikonya kalau terbukti bahwa seluruh kekayaan atau kedudukan diperoleh itu dari hasil yang kejahatan, tidak baik ya. hasil bukan dari tidak baik, kejahatan. Jadi ini suatu yang sungguh-sungguh menarik inspirasinya pada hari ini, supaya kita sebagai masyarakat yang membangun kembali sistem yang demokratis, sistem yang baik ini perlahan-lahan dari masa reformasi ini. Moga-moga prinsip-prinsip dasar itu tetap makin kuat. Nah kalau kita kuat, lalu kita yakin bahwa kejahatan-kejahatan karena keserakahan, korupsi dan sebagainya, moga-moga sedikit demi sedikit akhirnya dapat terkikis karena mentalitasnya benar. Kalau tidak, maka ya akan menjadi dan bisa jadi akan semakin mengerikan, dan makin banyak orang yang sebenarnya dapat mendapatkan kehidupan yang baik gara-gara ulah orang-orang yang serakah ini, maka mereka tidak mendapatkan haknya. Iya. Saya kira pesan yang menarik untuk kita renungkan bersama Dalam bacaan dari pada kisah, hari ini dari kitab kisah, pertama Raja-Raja, kisahnya Nama- Raja Ahab ya Romo ya. Ya. Romo, kita akan jeda sesaat dulu. Sahabat yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Hani, dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kembali lagi bersama Romo Hani Rudi Hartoko SY dan saya Angelika Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 0822 1036 1555, atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui email orkkaj@yahoo.com. Romo Hani, kita kembali lagi pada dialog iman yang kedua. Kalau dari bacaan Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, ada hikmat dan sukacita apa Romo pada hari ini? Nah, saya kira kalau melanjutkan apa yang dari bacaan pertama, tadi kan terutama prinsip tentang keadilan. Keadilan. Bahwa kalau manusia tidak melanggar prinsip keadilan, maka itu bisa membahayakan kemanusiaan. Ya. Nah, bacaan Injil hari ini diambil dari khotbah di bukit. Jadi ini bagian dari keseluruhan ajaran Yesus. Dan kalau kita mau melihat sebenarnya apa inti ajaran Yesus dan apa pembaharuan Yesus di dalam kisahnya, maka ya inilah kumpulan dari atau Rangkumannya. kumpulan dari ajaran Yesus yang secara komplit, komprehensif tentang apa yang diwartakan. Itu ada di mana? Itu ada di khotbah di bukit. Matius 5-7. Nah, itulah kumpulan pengajaran Yesus yang sangat menarik, dan kalau boleh dikatakan inilah sebuah manifesto. Kalau partai politik atau suatu tokoh pembaharu kita punya manifesto. Perjuangannya apa? Nah ini visi misinya apa? Ini. Dengan komplit, dengan detail, dengan beberapa urean-urean yang disampaikan Yesus. Jadi kita perlu menempatkan apa yang kita dengar hari ini tentang soal mengasihi musuh, dan lalu menjadi ditutup dengan ungkapan supaya jadilah sempurna. Ini mesti kita tempatkan dalam keseluruhan pengajaran Yesus, terutama dalam khotbah di bukit. Khotbah di bukit itu begitu dalam, karena inilah sebenarnya yang menjadi gerakan pembaruan Yesus. Ya. Inilah kalau dalam ini manifesto. Inilah yang namanya kalau di dalam ini, di dalam istilah sosial masyarakat politik, inilah revolusi hati yang Yesus.
inilah revolusi yang dibawa Yesus. Bukan revolusi berdarah-darah, kekerasan, bukan. Justru Yesus menunjukkan bagaimana bukannya mereformasi, merevolusi hati kita. Karena itu paling dalam. Jadi tidak hanya pada titik struktur sistem, tapi Yesus masuk dalam bagaimana merombak seluruh cara pandang, cara hidup dengan pengajarannya yang kita temukan di dalam khotbah di bukit Matius 5-7. Maka saya sangat menyarankan kepada sahabat Wasora Katolik, coba kalau memungkinkan, ya memang secara liturgis kalendarium kita diajak mendengarkan dengan rutin kan, itu serial, terus menerus urutan. Tapi alangkah baiknya sesekali pernah menyediakan waktu yang cukup untuk mencoba mencecap-cecap mengerti ajaran Yesus di dalam khotbah di bukit Matius 5-7. Kan itu letak pembaruan di bawah Yesus. Bagi Yesus, pembaruan itu harus mulai dari yang paling dalam, yaitu akar hati manusia. Yang Tuhan yang tahu dan dirinya yang tahu. Nah, kalau dalam akar hidup yang paling dalam itu benar, maka yang ekspresi luarnya juga akan benar. Dan yang diajarkan Yesus adalah digambar kesempurnaan kasih. Jadilah sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Dan jalan kesempurnaan bawah Yesus itu apa? Bukan semata-mata adil. Adil itu diandaikan. Yesus mengatakan, apa lebihnya kamu? Jadi menyebut Yesus membuat perbedaan. Inilah perbedaan dibuat Yesus. Bahwa iya, kalau tadi dikatakan di dalam hukum Taurat, maka aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya, menyempurnakannya. Dan kesempurnaan macam apa yang diajarkan Yesus, itu tergambar secara komprehensif di dalam Matius 5-7 itu. Dan kalau kita melihat di dalam hukum Taurat, itu intinya apa? Keadilan. Yang kalau diperinci itu ada 613 hukum, 365 larangan, don'ts, dan 24 perintah keharusan. Lakukanlah ini, dos. Itu dalam kitab Taurat Musa. Dan Yesus membuat sebuah perbedaan dengan mengajarkan hal yang sungguh lebih jauh lagi dari itu. Bukannya adil. Maka mengikuti Yesus berarti ada platform dasar. Ada syarat minimum. Dan itu yang kita temukan dalam Matius 7 ayat 12. Yang sering disebut sebagai golden law atau golden rule atau perintah emas. Inilah batas bawah, standar minimum yang diandaikan, dihidupi oleh murid-murid Yesus. Apa itu? Nah, saya kutip. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau disingkat menjadi satu kata, itulah adil. Itulah fair. Itulah fairness. Itulah intinya hukum Taurat Musa. Tetapi ikut Yesus itu baru minimum. Itu menjadi orang yang adil dan beradab. Tapi kalau kita ikut dalam kesempurnaan hukum Kristus, kalau Musa punya 10 perintah Allah, dan Yesus, ya ibu-ibu atau kaum perempuan kan suka diskon. Didiskon juga oleh Yesus. Tahu Yesus itu. Maka dari 10, didiskon jadi satu saja perintahnya, yaitu kasih. Kasih. Dan kasih itu punya batas bawah. Batas bawahnya adalah adil. Jadi kalau adil saja belum, jangan ngomong cinta kasih. Kasih itu melampaui itu. Kasihlah kesempurnaan hukum. Hukum itu kesempurnaannya pada adil. Tetapi cinta kasih kesempurnaan di mana? Nah, itulah batas atasnya. Batas atasnya apa? Yang kita dengar hari ini. Matius 5:48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga
adalah sempurna. Sempurna. Kesempurnaan kasih itu apa? Batas atasnya tidak ada. Itu berarti sebagai orang Kristiani itu menjadi maksimal. Semaksimal mungkin sampai mendekati, mencapai kesempurnaan Allah sendiri. Ya itu usahanya. Jadi bagi orang Kristiani sejati murid Yesus, hukum kasih tidak mengenal minimalis. Minimalnya ada, yaitu adil. Tapi tidak minimalis. Seorang murid Yesus tidak pernah minimalis. Meskipun ya bolehlah suka gaya rumahnya minimalis atau arsitektur minimalis, oke lah. Tetapi sikap dasar tidak boleh minimalis. Tapi berarti memberikan kasih tanpa batas ya Romo ya. Justru itulah yang digambarkan seperti dalam, lihatlah kalau kamu hanya mengasihi orang mengasihi kamu, apa upahmu? Apa bedanya? Karena pemungut cukai pun berkata berbuat demikian. Kalau kamu hanya beri salam pada orang yang mengenal kamu, ya apa upahnya? Apa bedanya? Nah inilah yang titik di mana Yesus membuat perbedaan. Dia membuat simpangannya, dan itu akan konsisten berikutnya diperinci. Maka akan kita melihat ayat-ayat sebelumnya sebenarnya sudah dicantumkan di situ. Rumusannya akan menjadi dikatakan firman begitu. Tetapi aku berkata kepadamu. Nah, itulah kemampuan Yesus. Dikatakan yang kita dengarkan pada hari ini adalah bagiannya adalah dikatakan firman, kasihlah musuhmu. Dikatakan firman, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Oke? Itu yang umum. Tetapi, nah ini pembahasan Yesus. Membuat perbedaan dia. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Nah inilah kesempurnaan kasih Yesus. Nah kalau kita sampai pada mengasihi musuh, mengasihi sesama membenci musuh, itu baru minimum. Kita nggak merugikan siapa-siapa. Tapi kalau kita jalan Yesus, maka kita harus sampai pada tindakan mengasihi musuh dan mendoakan bagi mereka yang menganiaya. Maka bagi Yesus kalau kita diajak untuk lebih maju lagi. Jadi kalau kita hanya memberi, setelah kita diberi, itu apa namanya? Itu adalah namanya kita balas budi. Balas budi. Ya semua orang juga begitu. Kamu dikasih, sekarang saya ngasih. Iya. Ya itu belum ada apa-apanya begitu. Jadi kalau kita hanya memberi, setelah kita diberi, ya itu namanya kita hanya sampai pada balas budi, balas jasa. Ya transaksional. Iya. Kamu dikasih, saya ganti ngasih. Ya udah. Apa upahmu? Apa bedanya? Nah kalau kita memberikan sebelum orang yang memberikan, itu namanya keutamaan. Yaitu kita memberi, ya memberi aja. Keutamaan. Bukan karena orang lain telah memberi kita, tapi karena kita mau memberi. Ya udah. Tetapi kalau kita juga memberi kepada orang yang memusuhi kita, membenci kita, nah itulah murah hati. Jadi kita levelnya di mana itu? Kalau kita hanya memberi ketika kita dikasih, atau kita memberi dengan harapan akan diberi, dengan harap kembali, ya kita masih level yang paling dasar. Itu namanya balas budi. Sama orang juga begitu. Orang baik, orang jahat sama aja. Iya. Jadi mafia juga begitu, sama. Orang yang jahat juga sama. Orang yang baik juga, kalau begitu ya kita menjadi orang yang dalam level yang pertama. Kalau kita memberikan karena tulus, bukan karena kita memberi, bukan karena kita diberi, memberi saja, nah kita keutamaan. Kita sudah maju sedikit. Tapi kalau kita juga bahkan memberi kebaikan pada orang yang bahkan membenci, menganiaya, lah itu namanya kemurahan hati. Baru sampai kesempurnaan. Nah itu yang kita lihat bagaimana Yesus mengajak kita semua sampai pada titik di mana hidup kita itu melampaui standar minimum ini. Jadi memang Yesus sangat menantang. Ajaran Yesus revolusioner. Kan semua orang pada makanya dikatakan kalau hanya memberi pada ini, apa upahmu? Apa bedanya? Iya. Ikut Yesus itu inilah perbedaan yang dibuat oleh Yesus melalui ajarannya sangat-sangat revolusioner. Tetapi bukan
dengan kekerasan. Dan Yesus dalam Injil Matius 5-7 memberikan pendasaran akan etika tanpa kekerasan. Yesus memutus mata rantai kekerasan dengan pengampunan, belas Dan kasih. Itulah yang diajarkan Yesus. Bahwa kekerasan, balas dendam tidak pernah menyelesaikan masalah selain menambah kekerasan itu sendiri. Maka dalam ayat sebelumnya dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yaitu adil, nyawa ganti nyawa. Jadi kamu ditonjok sampai matanya rusak, ya satu lagi matanya sampai rusak satu, sudah adil, berhenti, selesai, adil. Gigi ganti gigi, ditonjok satu kehilangan satu gigi, ya sana harus kehilangan satu gigi, itu adil. Nyawa ganti sana mati satu sih mati satu. Nah tapi kalau itu yang dipakai, ya nggak akan pernah selesai. Betul, tidak akan pernah ada habisnya. Kekerasan tetap menjadi jalan untuk menyelesaikan masalah. Nah justru Yesus pada kita semua, maka sangat menarik. Lihat, bacalah secara lengkap, secara pelan-pelan, dicamkan baik-baik, karena situlah letak Yesus membawa kembaruan dan meletakkan dasar tanpa kekerasan. Dan itulah jalan dibawa Yesus. Apakah mudah? Tidak mudah. Karena kodrat kemanusiaan adalah balas dendam. Itu kodrat kemanusiaan. Semua orang pada dasarnya memiliki sikap dasar dan kecenderungan kodratiah, alamiah. Itu ya begitu. Balas dendam, mata ganti mata, gini. Demikian juga mengasihi sesama, mengasihi siapa? Yang mengasihi kamu. Ya itu wajar saja, itu normal, lazim. Tapi ikut Yesus bukan hanya orang yang level kelaziman, yang umum, yang dianggap normatif. Tapi ikut Yesus justru inilah letaknya revolusi Yesus. Revolusi hati. Dikatakan, tetapi berkatamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah. Maka kalau kita punya, ya ini saya katakan sebagai bagian kata Yesus sederhana. Kalau kita melihat salib kita itu kan ada 4, salib itu kan ada 4 jurusan tuh, 4 aspek ya. Iya. Yang selama ini kita pahami, yang paling lazim dipahami adalah mengasihi Allah Dari atas, bawah ke atas. lalu samping itu mengasihi Iya. sesama. Tapi barangkali itu bisa diperinci lagi. Kalau kita sungguh-sungguh ikut Yesus itu berarti ke atas ya, mengasihi Tuhan, jelas. Tapi Tuhan kan tidak jelas, tidak bisa kita lihat. Tetapi mengasihi Tuhan, oke. Prinsip takut akan Allah. Nah, ke kanan mengasihi sesama. Ya. Tapi barangkali diperinci ke kiri. Nah, itu hanya dalam ajaran Yesus, yaitu mengasihi musuh. Nah, itu ajaran Yesus. Apakah ini mudah? Tidak. Jelas ini ajaran yang sangat-sangat tidak mudah dipahami. Karena sekali melawan kodrat kemanusiaan. Dan ke bawah, dalam kesadaran baru yang diingatkan oleh Paus Fransiskus dalam Laudato Si, kita diajak untuk merawat bumi, rumah kita bersama. Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan, ikut Yesus, itu mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi musuh, dan juga mengasihi, merawat, menyayangi bumi rumah kita bersama. Kita pijak maka itulah yang dikatakan, apakah ajaran Yesus ini sulit? Ya sulit. Karena memang ini melawan kodrat kemanusiaan. Dan itulah dikatakan oleh Santo Thomas Aquinas, bahwa dia mengatakan begini dalam bahasa Latin, gratia non tollit naturam, sed perficit et supplet defectum naturae. Yang artinya adalah bahwa rahmat Allah itu tidak merusak kodrat manusiaan kita, tetapi menyempurnakan, melengkapi dan menyempurnakan apa yang kurang dari kodrat manusia itu. Maka kalau itu dikatakan mengampuni, berbuat salah, balas dendam, itu kodrat kemanusiaan. Semua orang begitu. Tapi karena kita berkat pembaptisan, diberikan rahmat hidup ilahi Allah sendiri, maka semakin kita bisa mengampuni, itu tanda nyata bahwa rahmat hidup ilahi makin bekerja dalam hidup kita. Itu ukurannya. Jadi semakin rahmat Allah bekerja, hidup ilahi Allah bekerja, kita juga semakin diilahikan.
kita tidak hanya orang-orang yang manusiawi, yang adil, yang beradab, yaitu standar. Tapi kita makin menjadi ilahi. Kita menjadi semakin sesuai sebagai anak-anak Allah. Itulah level yang diharapkan dari kita semua. Jadi rahmat Allah itu memampukan kita untuk bisa menghayati kehidupan yang melawan tanda kutip, menyempurnakan kodrat manusia yang saling membunuh. Itu mungkin karena ada rahmat Allah. Itulah yang kita terima dan itulah yang kita hayati sebagai anak-anak Allah berkat pembaptisan yang kita terima. Kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu artinya apa? Hidup ilahi Allah dicurahkan dalam diri kita sehingga kita menjadi anak-anak Allah, bukan menjadi anak-anak dunia ini, tapi menjadi anak-anak Allah. Itu memampukan kita menghayati salah satu ajaran yang paling berat, ajaran yang paling sulit, ajaran yang paling menantang dari Yesus, yaitu pengampunan. Mengampuni, apalagi mengampuni orang yang dekat sama kita ya Romo. Ya, Rasanya jadi- sulit sekali. Dari itulah maka Paulus mengatakan dalam banyak kesempatan bahwa ikut Yesus demanding life. Yesus itu menantang, bukan hanya biasa saja. Justru silakan nih menantang. Dan ini sekali lagi menantang apa? Karena melawan kodrat kemanusiaan kita. Maka sabda Tuhan lebih-lebih dalam cara pandang terhadap sabda Tuhan, pertama-tama adalah menjadi inspirasi bagi kita. Yang kedua, sabda Tuhan itu menjadi yang memformasi, membentuk diri kita. Dan yang ketiga adalah rahmat Tuhan dan sabda Tuhan itu menjadi daya yang mengubah hidup kita, transformatif. Nah, dinamika itulah yang mau diajarkan Yesus melalui Injilnya. Bahwa kita mendapatkan inspirasi hidup, kita dapatkan membentuk cara pikir kita, cara pandang kita, dan pada akhirnya itu membaharui hidup kita, mengolah hidup kita. Dan apakah itu mungkin? Mungkin. Mungkin sekali. Nah, saya kira kalau mau contoh ya, saya kira ada contoh yang sangat menarik bagi saya ketika membaca ini, perikop ini teringat pada sebuah kisah pengalaman hidup yang menarik, kisah nyata dalam bidang politik. Bahwa ajaran Yesus ini sangat penting. Nah, kalau Anda mau tahu ya, saya kira baik ya. Iya. Biasanya sekarang ini lagi demam K-pop ya, orang lagi demam Band Korea. budaya dengan boy band atau girl band dari Korea. Termasuk kalau ibu-ibu sangat atau para perempuan sangat tergila-gila dengan juga cara-cara apa? Dandan dan Dan style. juga operasi plastik kan sangat terkenal ya. Operasi kosmetik kan ya. Tapi barangkali ada baiknya kita juga belajar dari seorang tokoh besar yang juga pernah menjadi presiden di Korea Selatan, dan itu salah satu tokoh penting di dalam membaharui pembaruan di Korea Selatan. Namanya Thomas More Kim Dae-jung. Dan dalam sebuah catatan hariannya, buku yang akan diterbitkan bahwa inilah revolusi hati. Dia mengatakan begini, saya tidak pernah kehilangan harapan. Saya tidak pernah kehilangan harapan. Dikisahkan bahwa ia pernah gagal dalam 2 kali pilpres, pemilu presiden, 82 dan 87. Dan pada pencalonan yang ketiga, ia terpilih sebagai presiden Korea Selatan ke-15 pada tahun 1997 saat berusia 72 tahun. Jadi 2 kali gagal. Yang ketiga baru terpilih ya Romo. Ya. Dan dia mengatakan begini, sepanjang hidup saya telah mengalami diambang kematian 4 kali, hampir dibunuh. Selama 6 tahun saya di penjara, 10 tahun dibuang dan sebagai tahanan rumah. Saya tidak pernah kehilangan harapan sehingga semuanya menjadi seperti sekarang ini. Itu pidato pada waktu dia menang. Dinyatakan menang dan dia pidatonya. Dan dia adalah presiden Korsel yang ke-15 dan pemenang Nobel Perdamaian 2000. Ah, ini yang penting. Apa yang dia katakan? Ketika ditanya itu, saya seorang Katolik. Kita tahu di Korea juga Katolik bukan mayoritas. Iya. Tapi orang Katolik di sana sangat militan. Sangat militan. Maka dia mengatakan begini, tidak malu-malu. Saya seorang Katolik. Iman saya memberikan kekuatan saya untuk mengatasi segala rasa kecenderungan kodrat kemanusiaan seperti balas dendam.
Yesus adalah teladan utama saya. Khotbah di bukit itulah sumber inspirasi saya. Ia mengajarkan untuk mencintai dan mengampuni, termasuk yang membenci saya. Iman sayalah yang memampukan saya mengambil langkah-langkah drastis ini. Dilihat betapa khotbah di bukit itu bisa operasional, bahkan dalam bilang politik yang dikatakan keras dan kadang-kadang kotor. Dia mendapat inspirasi. Dia mengatakan rekonsiliasi adalah kunci penyelesaian masalah. Kalau hanya balas dendam, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Hanya menunda, bahkan memperpanjang masalah. Dia mengatakan, saya ampuni. Tetapi proses hukum harus ditegakkan dulu. Keadilan. Supaya ada jaminan bagi seluruh bangsa bahwa siapapun tanpa pandang bulu yang bersalah harus dihukum. Tidak bisa enak-enakan. Itulah adil ditegakkan dulu. Apakah cukup? Tidak cukup. Tetapi, nah inilah perbedaannya. Tetapi, untuk mengatasi masalah besar bangsa ini, masih bahasa Korea pada waktu itu, kita perlu melibatkan semuanya untuk keluar dari krisis berat bangsa Korea Selatan. Kita tidak boleh membenci dan membasmi orangnya, tetapi kesalahannya, kejahatannya, itulah yang harus dibasmi dan dibersihkan. Syukurlah, puji Tuhan, langkah ini sungguh luar biasa bagi bangsa kami. Kami telah bangkit kembali mengatasi krisis berat yang menimpa bangsa ini. Nah, inilah bahwa khotbah di bukit itu operasional, bisa dibuat. Apakah sulit? Sulit. Tapi lihatlah, itu menjadi inspirasi bagi seorang Kim Dae-jung, Thomas More Kim Dae-jung, bagaimana itu prinsip-prinsip khotbah di bukit diterapkan dalam dunia politik yang kita tahu kadangkala sangat keras, kadangkala juga sangat kotor. Tapi dia menempatkan itu dan inspirasi khotbah di bukit yang kita dengar hari ini menjadi jadi mengerti dari mana? Dari situ. Nggak ada cara lain, tidak ada referensi lain. Karena yang mengajarkan demikian itu hanya ada di dalam Injil Matius saja. Nah, dia mengatakan begini. Pada waktu mau dieksekusi nanti kan dia tadi berkata berkali-kali mau dibunuh tuh. Iya. Pada suatu ketika 3 November 80 sebelum dieksekusi, nah, dia membuat surat kepada anaknya. Nah, suratnya kutipannya begini. Hanya orang yang memiliki hati besar dan kuat, yang mampu mengampuni dan mencintai. Tetaplah tabah dan selalu berdoa kepada Tuhan. Mohon diberi kekuatan untuk mencintai dan mengampuni musuh-musuh kita. Mari kita bersama-sama tetap teguh melangkah di jalan ini, menjadi jawara, menjadi pemenang, pahlawan, pejuang cinta kasih. Luar biasa bagi saya. Luar biasa Jadi sekali. inilah kalau kita sungguh-sungguh menangkap, dan saya sangat meyakini ini sungguh menangkap apa yang maksud Yesus. Dan hanya katakan, orang yang melihat hati yang besar dan kuat itu bisa mengampuni, mencintai. Maka memang untuk menjadi murid Yesus membutuhkan sebuah syarat minimum tadi. Membutuhkan sebuah platform dasar. Syarat minimum. Kalau hal yang paling minimum tidak terjadi, sulit memahami ajaran Yesus itu. Karena itu sudah di atas yang rata-rata. Iya. Di atas yang umum. Di atas apa yang dianggap itu sudah baik. Yesus mengajar kita semua untuk mencapai titik yang namanya kesempurnaan cinta kasih. Jadilah sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Jadi kapan? Semaksimal mungkin. Sebisa kita yang bisa kita upayakan dalam dunia ini. Bertumbuh terus, tidak pernah mandek. Apalagi hanya menjadi seorang minimalis. Tidak pernah. Saya kira inilah pesan Yesus untuk mempertegas. Sekaligus juga kalau hari ini kita diajak, dua-duanya jalan terus. Dua-duanya jalan. Iya. Prinsip keadilan dan prinsip cinta kasih. Itu yang diterapkan juga oleh seorang, ya bagi saya, kesaksian dari Kim Dae-jung tadi. Bahwa dihukum itu adil. Tapi kalau begitu ya nggak selesai. Maka diampuni. Supaya apa? Supaya bisa membangun bersama-sama.
Dengan demikian orang salah tetap salah, tidak boleh dibiarkan. Salah ya salah. Tapi kalau hanya balas dendam, nggak akan ada habisnya. Betul. Nah itu seperti film-film apa? Film-film kungfu itu. Mulai dengan pembalas dendaman dan akhirnya ujungnya setelah tercapai pembalas dendaman, selesai dan siap untuk dibuka kisah yang baru, film yang baru, istilah yang baru. Intinya sama, balas dendam. Iya. Nah Yesus datang memutus mata rantai lingkaran setan kekerasan dan balas dendam dengan Cinta pengampunan kasih. dan kasih. Iya. Dan saya kira tetap relevan juga bagi kita semua. Dan moga-moga bangsa ini juga sampai pada situ. Kalau kita pada tema kali ini, kita Bhinneka Indonesia, kita sampai pada sebuah ikatan seperti ini loh, yang hidup bersama dalam semangat trust, saling percaya. Nah kalau itu terjadi, sebuah lompatan besar bangsa ini. Kalau tidak, bangsa ini akan tercerai-berai gara-gara saling menyalahkan, saling mencela, dan tidak pernah akur, rukun. Dan itu saya kira kalau dikatakan rekonsiliasi. Nah barangkali itu juga pesan yang penting untuk kita sampaikan. Melalui rekonsiliasi yang sejati, kita sebagai bangsa barangkali juga punya banyak luka-luka. Tetapi kalau itu dari rekonsiliasi, maka kekuatan dahsyat ini bisa membawa lompatan kemajuan luar biasa bangsa ini. Semoga tema yang kita renungkan bersama selama setahun ini, kita Bhinneka, kita Indonesia, juga mendorong kita semua dengan semua orang supaya proses terjadi. Bangsa ini perlu konsolidasi, perlu rekonsiliasi, supaya terjadi lompatan kemajuan. Tapi kalau ini dicapik-capik lagi oleh berbagai macam perbedaan, apalagi kepentingan politik kekuasaan, itu bisa menjadi sangat parah. Seperti gambarkan bacaan pertama tadi. Iya. Bisa sangat merosot, bisa sangat jauh dari harapan kita. Kalau orang menyalahgunakan kekuasaan, hanya mencari keadaan dilandasi oleh keserakahan, maka dunia itu lebih buruk. Tapi kalau ada orang yang mau bersama-sama sungguh-sungguh membangun kebersamaan ini, maka moga-moga dan kita berharap, berdoa, Bangsa ini akan semangat menjadi ini lebih baik. lagi, Betul. lebih maju, lebih cepat lagi. Iya. Terima kasih Romo Hani buat kebersamaannya pada hari ini. Apa yang Romo wartakan memberikan inspirasi dan semangat beriman bagi saya dan sahabat yang terkasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya Angelica Luciana dan Romo Hani Rudi Hartoko SD mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita mengakhiri dialog iman pada hari ini dengan doa dan berkat penutup dari Allah melalui Romo Hani. Malah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur padamu atas sabda-Mu yang sampaikan melalui Yesus Putramu dalam khotbah di bukit hari ini. Semoga kami dimampukan semakin bertumbuh di dalam kesempurnaan cinta kasih, kepenuhan hidup Kristiani. Kami sangat berada di jalan Yesus, ikut serta membangun dunia ini menjadi lebih baik, ikut serta membangun masyarakat yang semakin bersatu, semakin bersaudara di dalam kebinekaan. Maka kami mohon berkat-Mu atas segala usaha-usaha kami, karya-karya kami, agar bangsa kami semakin maju, bertumbuh, menjadi bangsa yang berpengharapan, bangsa yang bersaudara. Tuhan serta-Mu Dan serta-Mu juga. Semoga saudara sekalian, seluruh keluarga, komunitas, pekerjaan dan karya pelayanan saudara sekalian, serta mereka yang kita doakan dan kita kasih, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Amalkan Pancasila, kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Kami datang padamu, berlutut memandang indah wajahmu, terhias damai di senyummu.